teman-teman semuanya, perkenalkan saya Tia Arsena Berginting dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai entry data uji normalitas dan di mana untuk pertama-tama kita harus mengetahui apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah salah satu asumsi yang menjadi prasyarat untuk menentukan uji statistik yang akan digunakan dalam penelitian. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data hasil penelitian itu berdistribusi normal ataupun tidak. Pada penelitian kuantitatif yang menggunakan metode parametrik, data itu harus memenuhi asumsi distribusi normal. Lalu apa sih pentingnya uji normalitas itu? Pentingnya uji normalitas ini didasarkan pada dua alasan utama. Yang pertama adalah menjadi prasyarat untuk inferensi statistik, di mana pengujian hipotesis seperti t-test, ANOVA, dan analisis regresi itu mengasumsikan bahwa data residual itu mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka analisis harus menggunakan metode statistik non-parametrik. Dan untuk alasan yang menjadi alasan pentingnya uji normalitas yang kedua adalah karakteristik nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata itu sangat sensitif terhadap data pencilan ataupun outlier, di mana keberadaan data ekstrim ini dapat menyebabkan distribusi data itu menjadi tidak simetris sehingga tidak berdistribusi normal. Teori distribusi probabilitas dan kurva normal, di mana teori probabilitas merupakan fondasi dasar dari uji normalitas ini. Kurva distribusi normal itu memiliki bentuk lonceng ataupun bentuknya disebut sebagai bell-shaped curve dengan total luas daerah di bawah kurva itu sebesar 1 ataupun 100%. Dalam pengujian normalitas itu, data ditransformasikan menjadi nilai normal baku ataupun nilai Z untuk menganalisis penyebaran data, di mana untuk rumus transformasi nilai Z itu adalah Z sama dengan X kurang X bar per S. Bisa kita lihat di layar, ini adalah rumus dari rumus Z, yaitu Z sama dengan X kurang X bar per S, di mana untuk X itu adalah nilai pengamatan, X bar itu adalah nilai rata-rata, dan S itu adalah simpangan baku sampel. Teori distribusi probabilitas ini juga memiliki dua pendekatan fungsi peluang yang digunakan, yaitu yang pertama adalah probability density function ataupun PDF, di mana fungsi padat peluang yang digunakan untuk menghitung kerapatan ataupun penyebaran variabel acak kontinu pada titik tertentu di bawah kurva normal baku. Yang kedua adalah cumulative distribution function ataupun CDF. Fungsi distribusi kumulatif yang digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa variabel acak itu memiliki nilai kurang dari ataupun sama dengan suatu nilai tertentu. Kemudian, metode pengujian normalitas pada penelitian. Pengujian normalitas dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perhitungan secara manual dan juga komputasi menggunakan perangkat lunak seperti SPSS. Untuk perhitungan manual itu bisa digunakan dengan Lily-Force, di mana uji Lily-Force ini merupakan modifikasi dari metode Kolmogorov-Smirnov dan digunakan ketika parameter populasi tidak diketahui secara pasti, sehingga diestimasi menggunakan rata-rata dan simpangan baku sampel. Prinsip perhitungannya adalah menentukan nilai Lily-Force hitung berdasarkan selisih absolut terbesar antara fungsi distribusi kumulatif teoritis dan probabilitas kumulatif empiris data sampel, di mana untuk kriteria keputusan perhitungan manual Lily-Force ini adalah di mana jika nilai Lily-Force hitung itu lebih kecil atau sama dengan nilai Lily-Force tabel pada taraf signifikan 0,05, maka data itu dinyatakan berdistribusi normal. Kemudian untuk komputasi software ataupun pengujian normalitas menggunakan perangkat lunak SPSS itu menyediakan dua metode utama penyajian
pengujian normalitas yang pertama yaitu uji Shapiro-Wilk dan uji Kolmogorov-Smirnov. Di mana untuk uji Shapiro-Wilk ini adalah metode yang memiliki kekuatan uji yang tinggi dan sangat sensitif dalam mendeteksi penyimpangan distribusi pada ukuran sampel kecil hingga sedang, yaitu kurang ataupun sama dengan 50. Yang kedua adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini digunakan sebagai metode pembanding untuk mendeteksi penyimpangan distribusi pada data sampel. Kemudian, hipotesis statistik dan dasar pengambilan keputusan dalam SPSS. Nah, hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas adalah H0 itu adalah data residual yang berdistribusi normal, sedangkan H1 itu adalah data residual yang tidak berdistribusi normal. Kriteria keputusannya itu yang pertama, jika nilai signifikan ataupun p-value itu lebih besar dari 0,05, maka H0 itu diterima dan data itu berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikannya ataupun nilai p-value itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan data itu tidak berdistribusi normal. Lalu, setelah kita mengetahui bagaimana kriteria keputusannya, kita akan mengetahui bagaimana langkah-langkah uji normalitas menggunakan SPSS. Nah, yang pertama, tahap pertama itu kita harus mempersiapkan data manualnya, di mana data mentah itu kita ditabulasi terlebih dahulu secara manual agar siap untuk diinput ke dalam SPSS. Tahap ini sangat penting untuk memastikan ketepatan dan juga kerapian data sebelum kita analisis. Yang tahap kedua adalah entry data pada IBM SPSS, di mana data itu dimasukkan ke dalam lembar data view. Setelah seluruh data itu berhasil dimasukkan, identitas variabel itu diatur pada lembar variabel view dengan memberikan nama variabel, label variabel, dan juga memilih tipe pengukuran scale untuk data numerik kontinu. Selanjutnya untuk tahap ketiga yaitu menjalankan analisis uji normalitas. Pengujian dilakukan melalui menu. Yang pertama kita akan klik untuk menu Analyze, setelah itu kita klik Descriptive Statistic, setelah itu klik Explore, kemudian bagian Explore itu kita klik Plots, kemudian centang Normality Plots with Test, kemudian OK. Nah, hingga kita sampai ke tahap 4 yaitu analisis output dan interpretasi hasil, di mana analisis difokuskan pada tabel test of normality yang menampilkan hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Untuk interpretasi grafik normalitas, yang pertama normal Kiki plot, di mana pada grafik normal Kiki plot ini titik-titik data menyebar mengikuti garis diagonal, di mana pola ini menunjukkan bahwa data itu berdistribusi normal. Sedangkan untuk detrended normal Kiki plot itu adalah grafiknya itu menunjukkan titik-titik data berfluktuasi secara acak di atas dan di bawah secara horizontal 0 dengan rentang deviasi yang kecil. Tidak adanya pola ekstrim menunjukkan bahwa penyimpangan data masih dalam batas wajar dan asumsi normalitas itu terpenuhi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam soal kasus, di mana di soal kasus ini diketahui seorang mahasiswa program studi manajemen informasi kesehatan ingin mengetahui apakah data jumlah kunjungan pasien rawat jalan selama 50 hari berdistribusi normal atau tidak. Di mana mahasiswa tersebut melakukan pengujian normalitas menggunakan dua metode, yaitu perhitungan manual dan juga SPSS. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, kesimpulan yang paling tepat adalah A, B, C, D, atau E. Maka jawabannya itu adalah C, yaitu data berdistribusi normal karena L hitungnya itu lebih kecil dari L tabel dan seluruh nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05. Karena di soal sudah diketahui bahwa sudah terdapat hasil perhitungan manual, sudah dapat L hitung dan juga L tabel. Begitu juga untuk di SPSS sudah diketahui untuk signifikan dari
uji normalitasnya, baik itu untuk Kolmogorov, Smirnov, dan juga Shapiro-Wilk. Maka interpretasinya kasus ini, data dalam kasus ini berdistribusi normal. Baik untuk soal kedua, di mana seorang peneliti menginput data jumlah kunjungan pasien ke dalam IBN SPSS, setelah menu Analyze Descriptive Statistic Explore, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan agar menampilkan hasil uji normalitas adalah apakah A, B, C, D, atau E? Maka jawabannya itu C. Mengklik plots dan mencentang normality plots with test, karena di pembahasan kita tadi sudah diketahui bahwa setelah analyze maka klik descriptive statistik, kemudian explore, maka setelah explore itu kita klik plots, kemudian kita centang untuk normality plots with test, maka selanjutnya kita klik OK, maka akan hasilnya keluar untuk hasil uji normalitas, maka jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk soal ketiga, diketahui mahasiswa ingin menginput data jumlah kunjungan pasien, maka setelah seluruh data itu selesai dimasukkan pada data view, ia ingin memberi nama variabel agar mudah dikenal pada output statistik. Maka langkah yang tepat adalah jawabannya adalah C. Karena penamaan variabel itu dilakukan pada variabel view, khususnya pada kolom name dan juga label, agar output yang dihasilkan itu lebih mudah untuk dipahami. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.